Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kembali lagi kepada channel saya, yaitu channel Muhammad Abdul Karim Aziz. Ya, untuk pada kali ini saya akan mereview atau menganalisis buku The Histories of the Quranic Text. Dan kali ini adalah bab yang terakhir yang ditugaskan oleh Bapak dosen pengampu, ialah Bapak Yahya. Oke, baik saja, kita langsung saja mereview buku tersebut. Kali ini bab yang akan direview atau menganalisis yaitu bab 18 sampai 19 dengan mempunyai halaman 335 sampai 370 halaman. Kemudian langsung saja bab 18 yang mengenai orientalis dan Al-Quran. Kontroversi seputar tulisan Arab kuno dan Mushaf Ibnu Mas'ud sudah dibahas. Sekarang kita ahlikan perhatian pada spektrum yang lebih luas mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan Barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber tindak etik dan penipuan. 1. Perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi Barat. Seger, Jeffrey, Minggana, Bradley, Tisdal, dan banyak lagi lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kajian kitab Injil. 2. Kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu terbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lelapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka, yaitu para hufaz. Yang ketiga, perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Dalam karyanya Introduction to Islamic Law, Sechach membagi fikih Islam kepada judul-judul berikut: orang, persons, harta, property, kewajiban umum, obligation in general, kewajiban dan kontrak khusus, obligation and contracts in particular, dan lain-lain. Susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik pembahasan serta pemakiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Oxbrook melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran dengan membagi Quranic Studies yang menurut ketentuan berikut: prinsip penafsiran, principles of exegesis. 1. Tafsiran Masoreti exegesis, penafsiran Haggadic exegesis, Doctor's kemudian penafsiran Halaki exegesis, yang terakhir retorika dan simbol perumpamaan, rhetoric and allegory. 4. Tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Hal ini akan mengiring memasuki pintu gerbang ketiga dalam penyerangan terhadap Al-Quran. Perulangan tuduhan yang ditunjukkan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur kitab suci untuk kepentingan sendiri. Hans Hork sebagai seorang penggagas tak tergoyahkan dalam pemikiran ini, tetap ngotot misalnya penyadakan doktrin ajaran Islam secara umum, bahkan ketokohan Muhammad
dibangun atas prototipe kepemerintahan agama Yahudi. Bab 19. Beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. 1. Menggunakan analogi Yahudi. Sebelum menjelaskan orientalis, saya ingin mengangkat satu pertanyaan dengan menggunakan analogi. Dalam pandangan Yahudi, dapatkah seorang ilmuwan yang anti-Semitisme dikatakan tidak memihak ketika mengaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas laut mati Dead Sea Scrolls? Apapun keputusan yang diberikan, baik positif maupun negatif, hendaknya juga ditetapkan pada kalangan orientalis yang seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap agama Islam. Berikut ini ada beberapa poin tentang menggunakan analogi Yahudi. Yang pertama, validitas sebuah karya antisemit. Yang kedua, dapatkah ilmuwan yang anti Yahudi tidak memihak ketika berhubungan dengan satu tema tentang keyahudian. Yang ketiga, apakah para ilmuwan Yahudi bebas mengkaji topik-topik keyahudian? Yang kedua, adanya tindak balas kaum muslimin yang mempunyai poin-poin. Yang pertama, penindasan orang Israel terhadap sejarah orang Palestina. Yang kedua, seorang perintis orientalis dan penipu kaum muslimin. Kembali pada masalah orientalisme, kita akan mengambil satu studi kasus saya pandang dalam karyanya Origins of Muhammadan Yufri Production. Such menulis, saya benar-benar terutang budi terhadap guru-guru studi Islam generasi masa lalu. Nama Stock Horgoninic memang jarang muncul dalam buku ini, namun demikian jika kita sekarang dapat memahami tentang kemudian Islam, hal itu adalah berkat jasanya. Ketika pencarian untuk tidak berat sebelah. Pokoknya 2 poin ialah salah satu perspektif sejarah Yahudi, Kristen dan Romawi. Kemudian ada sikap tidak berpihak dalam sebuah negara. Dalam bukunya yang padat serta mencerahkan, Covering Islam at Your Side menyikapkan sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunitas Barat tentang Islam yang direkayasa, dikemas sebagai ancaman terhadap kebudayaan Barat. Islam telah meraih satu-satunya reputasi yang mengancam di mana tidak ada agama atau kelompok budaya yang lain yang dapat menghadapinya. Islam dijadikan kambing hitam yang siap pakai dalam setiap fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang tidak disetujui oleh Barat. Kesepakatan politik mereka adalah walaupun hanya sedikit yang mereka ketahui tentang agama ini, banyak berita tentang Islam yang dianggap positif. Baik, itu saja yang saya review atau analisis buku kali ini. Sekiranya apabila saya ada mempunyai kekurangan dalam menjawab kalimat dan dalam mereview buku ini, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.